Oke, komersial break dulu oke. Kamu tahu RPG? Itu tuh tipe game yang sedang tren akhir-akhir ini. Kali ini Mr. K mau kenalin sebuah game RPG yang unik abis, bertema dunia medieval di mana banyak sekali hero-hero yang bisa dimainkan untuk membantumu menyelesaikan misi di game RPG ini. Dungeonnya beragam, lalu beragam quest menarik yang bejibun banget hadiahnya. Bahkan bisa autoplay loh guys, alias ketika capek harus ngatur-ngatur atau nyelesain misi secara real time, pindah aja ke mode autoplay, beres dah problemnya. Jadi sangat efisien ketika nggak bisa main secara real time, ada mode autoplay gitu loh. Terus masalah visual ya, jangan khawatir, unyu-unyu habis, jadi obat mata yang sangat nyaman untuk dilihat. Visual bos-bos yang tipenya naga saja kelihatan kawaii di sini. Jadi tunggu apa lagi? Go to Play Store sekarang juga, ketik Magic Knight Dragon Arena atau langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Rasakan sensasi AFK di game ini malah bikin kamu seneng sama gamenya. Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya balik lagi di konten paling cepat sejagat planet Namek. Aduh, so without ngenteni long again, yuk let's go mawon menuju ke One Piece chapter 985 ini. Go go go. Chapter 985 New Onigashima Project. Akhirnya agak lega sekarang karena kita gak perlu melihat cover story Biggie Family lagi. Jujur ya, agak bosan aja dengan kisah cover story mereka yang seperti gak ada habisnya. Oke, fokus. Di chapter kali ini dimulai dengan Color Spirit Monkey di Luffy, Trafalgar di Waterloo, dan Eustace Kid yang dimana mereka bertiga sedang menikmati makan obento dengan sangat riang gembira sambil menaiki burung kakak tua raksasa. Jangan tanya arti-arti yang ada di Color Spirit ya. Mimin bukan ahlinya menerjemahkan clue dari gambar berwarna penuh tanda tanya ini. Lagian sekarang ada Kakoinime kan yang bisa membantu imajinasi fans One Piece lebih berwarna ketika ada Color Spirit. Tapi kalau disuruh memilih, apakah Mimin merasakan ada petunjuk di Color Spirit ini? Ya, ada kok yang membuat Mimin penasaran, yaitu kenapa Oda Sensei menggambar kaos yang dipakai Luffy di Color Spirit One Piece chapter 985 ini ya, ada gambar angka 5 di bahunya. Jangan bilang kalau Gear 5 mau diwujudkan oleh Oda Sensei ya. Entahlah, kita fokus mawon ke story One Piece chapter 985-nya ya. Cerita dimulai dengan menampilkan sisi pulau belakang Onigashima yang dimana sisa-sisa Akazaya sudah berada di sini. Raizo, Kawamatsu, Kiku, Izo, Inuarashi, Nekomamushi, dan Asura Doji gagal menyusup secara diam-diam lewat pintu belakang. Kenapa gagal? Well, itu karena Kanjuro sudah memprediksi kalau para Akazaya pasti ada yang akan lewat jalur belakang. Kanjuro sudah bertahun-tahun bersama dengan Akazaya, jadi dia sadar betul pemikiran para samurai Kozuku ini seperti apa. Bahkan menariknya ya, Kanjuro gak sendirian menghadang 7 samurai Kozuki. Kanjuro ditemani 2 gambar ajaib miliknya yang berbentuk kesatria tanpa kepala, dan dia juga ditemani puluhan smile user untuk menghentikan langkah para Akazaya di sini guys. BTW para smile user ini ya, mengingat wajah-wajah para Akazaya adalah orang-orang yang dulunya pernah ikut eksekusi rebusan minyak mendidih bersama Oden. Ternyata para anggota Beast Pirates banyak yang usianya udah tua-tua ya. Oke, lanjut ke Kanjuro lagi yang di sini dia juga memanas-manasi para Akazaya kalau Momonosuke yang Akazaya tanyakan saat ini masih hidup. Jadi gak perlu khawatir akan tuan kecil mereka. Malah harusnya para Akazaya penasaran akan daya tahan tubuh Momonosuke yang telah disiksa Kanjuro habis-habisan gara-gara Momo berusaha kabur dan juga melukai tangan kanan Kanjuro. Padahal Kanjuro sudah berusaha mengajar Momo tapi hanya mentok bisa membuat Momo pingsan. Menurutnya Momo bisa bertahan saat diajarnya karena dia adalah keturunan Oden. Jadi di sini ya, Kanjuro meminta para mantan sahabatnya itu gak perlu mengkhawatirkan anak dari Oden. Lagian sebenarnya mereka para Akazaya ya malah tak usah mengkhawatirkan Momo dikarenakan sebentar lagi penderitaan Momo akan segera berakhir. Anak laki-laki Oden tersebut akan dieksekusi mati secara langsung di hadapan publik di Onigashima ini dalam waktu yang sangat dekat. Ya, hanya beberapa menit saja dari sekarang, sejarah klan Kozuki bakal berakhir. Kanjuro tertawa mengungkapkan hal ini guys. Dia juga mengejek para Akazaya. Mereka agak akan sempat menyelamatkan Momo karena tujuan utama Kanjuro di sini cukup mengulur waktu saja. Tapi menariknya ya, para Akazaya sepertinya gak terlalu mempedulikan omongan Kanjuro.
Kelihatan di sini mereka hanya akan fokus pada tujuan awal. Inuarashi dan Neko saja malah santuy. Hanya Okiku di sini yang sepertinya merespon ucapan Kanjuro dan mulai memasang helm pelindung khas samurai miliknya, bersiap-siap untuk membuat Kanjuro menyesal selama-lamanya karena telah berani-beraninya menyiksa Momo dan mengkhianati klan Kozuki. Kiku yang saat ini jadi Kiku Nojo langsung melesat menghampiri Kanjuro, sedangkan para Akaze lain menyusul Kiku untuk memulai pertempuran awal kecil-kecilan ini. Cuma jatah mereka gak melawan Kanjuro, tapi para smile user dan lukisan hidup Kanjuro. Anyway, di momen battle para Akaze dengan kelompok yang dibawa Kanjuro ini ya, Nekomamushi dikonfirmasi tangan kirinya yang hilang saat penyergapan Zack Dizo telah diganti senjata api. Lalu Inuarashi terkait kaki kirinya yang hilang karena kejadian yang sama juga telah diganti dengan pedang. Wow. Terus sekarang, sebelum Mr. K lanjut ya, di momen pertemuan Kanjuro dan 7 Akazaya sebenarnya ada hal menarik lain sih, cuma gak ditampilkan di sini oleh Oda Sensei. Hal lain apakah itu? Jika melihat apa yang terjadi di chapter sebelumnya alias chapter 984 ya, sebenarnya harusnya ada Lau beserta Beppo, Sachi dan Penguin kan di chapter 985 ini. Kok malah di chapter ini gak ada Lau and the gang? Kemana mereka pergi? Kalau ikut Marco ngecek ke lautan Onigashima, gak mungkin kan? Karena di chapter sebelumnya Marco ingin ngecek sendirian. Kalaupun emang diajak, harusnya di chapter ini Penguin, Sachi dan Beppo kelihatan kan? Jadi kesimpulannya ya, di mana Lau and the gang saat ini guys? Tenang, jika memperhatikan apa yang terjadi di chapter sebelumnya, kita udah bisa dapetin clue kok. Kalau sebenarnya Lau and the gang mengambil jalan berbeda dengan para Akazaya. Di jalur belakang pulau Onigashima ada 2 pintu masuk atas dan pintu masuk bawah. Para Akazaya memilih pintu masuk atas, sedangkan Lau and the gang memilih pintu masuk bawah. Sepertinya ada planning baru dari Lau yang tidak kita ketahui ya. Ya sudahlah, yang penting sekarang kita bisa menduga di mana Lau berada kan. And next, sekarang kita pindah posisi ke dalam kastil Kaido. Sebenarnya mau Mimin jabarin, tapi karena melihat bubble text Oda Sensei kok mulai padat. Untuk mempermudah memahami story di chapter ini ya, Mimin bawakan poin simpelnya saja apa yang terjadi di dalam kastil Kaido. Poin pertama, Yamato meminta Luffy untuk mengajaknya ikut naik Sanigo agar dirinya bisa terbebas dari negeri Wano. Hal ini diinginkannya karena dia sejak bertemu S dan teman-teman S ya, ingin sekali naik ke kapal S dan pergi dari Wano. Cuman karena borgol tangan yang membelenggu Yamato, dia gak bisa keluar dari Wano. Jika memaksa keluar selangkah saja dari negeri ini, maka borgol tersebut akan meledak. Parahnya lagi, sejak usia 8 tahun, Yamato sudah dibelenggu oleh ayahnya agar tak bisa keluar dari Wano. Ya, mendengar cerita ini ya, Luffy ternyata gak langsung percaya ucapan Yamato. Malah dia menanyakan balik pada Yamato kalau gak mungkin ada ayah yang mau meledakkan ayahnya sendiri. Luffy mungkin beranggapan borgol ledakan itu hanyalah kebohongan Kaido. Ya, menurut Yamato sih anggapan Luffy bisa saja gak salah. Cuman masih ada posibilitas kalau borgol tersebut benar karena sukses membuat Yamato hidup dalam rasa takut selama puluhan tahun. Nah, Luffy mendengar Yamato bilang seperti itu, langsung to the point ngasih solusi kalau dia bisa melepaskan borgolnya. Cuma ya karena Yamato menganggap Luffy berkata seperti itu adalah candaan, maka jadi runyam deh masalah borgol ledak ini. Next, poin kedua, Luffy mencoba ngetes kejujuran Yamato tentang benarkah wanita seksi ini akan membantunya. Karena you know lah, Luffy kan datang ke sini untuk mengajar Kaido, dan kalau Yamato mau membantu Luffy, itu artinya Yamato bakal ngelihat ayahnya diajar oleh Luffy kan. Ditanya seperti itu, jawaban Yamato tanpa babi bu langsung spontan menjawab kalau dirinya berharap bisa mengalahkan ayahnya sendirian, tapi sejak kecil berkali-kali Yamato menantang ayahnya. Sampai sekarang tak pernah sekalipun Yamato menang. Ya sepertinya Yamato serius ingin membantu Luffy sih. Kelihatan dari respon Bakasencho yang langsung ingin melepaskan borgol ledak Yamato. Cuman karena ada sedikit problem, di mana problemnya adalah pengumuman penting yang diumumkan oleh Kaido terkait problem baru dan rencana baru. Jadi mau gak mau membebaskan Yamato dari borgol ledak harus ditunda untuk sementara waktu. Karena 2 orang kuculuk ini mau mengetahui apa yang ingin diinfokan Kaido. Oke, lanjut ke poin ketiga tentang apa yang diumumkan oleh Kaido sih. Sebagai permulaan, Kaido membicarakan keberanian pemerintahan dunia yang membubarkan Shichibukai, membuat Kaido sadar kalau angkatan laut pasti punya kekuatan baru untuk menghentikan Yonko. Jadi mereka para pemerintahan dunia dan angkatan laut saat ini mungkin merasa sombong dengan hal tersebut, sehingga membuat Kaido tak tinggal diam.
Kaido memulai langkah awal mengantisipasi keangkuhan pemerintahan dunia dengan dibentuknya aliansi bajak laut bersama Big Mom. Aliansi ini dibentuk untuk meraih senjata kuno. Yang kata Kaido ya, keberadaan senjata kuno akan membawa ketakutan dan perang di mana-mana. Saat itu terjadi ya, langkah awal Kaido menjadikan dunia penuh dengan kekerasan dan kejahatan akan tercipta. Gila ya, dua Yonko bakal mencari keberadaan senjata kuno. Pikiran Mimin langsung kebayang sama kemolekan tubuh Shirahoshi. Wait, kok kemolekan tubuh sih? Sorry, maksud Mimin kekuatan Shirahoshi yang bisa mengendalikan Seeking. Anyway, di momen pas Big Mom datang ke sini ya, emak-emak cantik seksi ini ditemani banyak sekali pasukan Homi hantu kuno Jepang. Plus, Big Mom ditemani Zeus yang sudah kembali berada di tangannya. Sekaligus bonusnya ya, Nami dan Carrot ternyata sekarang jadi tahanan Big Mom. But tenang saja guys, di sini Mimin gak melihat Shinobu. Sepertinya ya, udah Sensei bakal ngejutin kita lagi dengan Shinobu. Lanjut poin keempat, Kaido and Lin bakal mengambil One Piece. Wow, persaingan pencarian One Piece makin panas saja pemirsa. Next poin kelima, Kaido memenggal kepala Orochi di hadapan publik hanya karena Orochi gak setuju akan keputusan Kaido yang akan membuat ibu kota bunga menjadi surga bagi para bajak laut dengan cara membuat banyak pabrik senjata baru dan memanfaatkan populasi penduduk ibu kota bunga untuk dijadikan kelinci percobaan. Ya, hanya karena gak setuju akan hal ini, persahabatan puluhan tahun bersama Kaido harus lenyap bersamaan dengan kepala Orochi yang terpisah dari anggota badannya. Sekarang pertanyaannya ya, apakah Orochi is dead beneran? Jawaban Mr. K ya, entahlah sih. Cuma yang jelas, Mimin kerasa kurang srek Orochi mati sekarang. Bukan karena yang membunuh Kaido ataupun yang membunuh harusnya adalah salah satu klan Kozuki ataupun harusnya Zoro. Bukan tentang itu Mr. K ngerasa kurang srek. Tapi gak sreknya itu adalah dikenalkannya Mythical Zuan Yamato no Orochi hanya untuk sekedar pamer punya 8 kepala saja tanpa kekuatan mistis apapun. Ini seperti bukan style Oda Sensei dalam mengenalkan karakter yang punya kekuatan buah iblis. Apalagi buah iblisnya Mythical Zuan loh bro, lebih langka dari keberadaan buah iblis Logia. Next poin ke-6, para bawahan Kaido setelah diperlihatkan Shogun paling ganteng Kurozumi Orochi kepalanya terpenggal alias Orochi is dead, diberi kesempatan Kaido untuk memilih dua pilihan dalam waktu yang sangat panjang selama 5 detik untuk memilih menjadi bagian dari Beast Pirates atau menyusul tuan mereka Orochi. Tujuan Kaido memberi pilihan padahal bisa saja membunuh semua bawahan Orochi ya. Itu karena dia ingin membentuk kerajaan bajak laut di Wano sebagai persiapan perang besar melawan dunia. Sadar lawannya nantinya akan sangat besar, Kaido butuh pasukan sebanyak mungkin. Terus parahnya ya, selain menjadikan pengikut Orochi jadi bawahannya, malam ini ibu kota Wano kuno yang awalnya adalah ibu kota bunga, malam ini ya akan dipindah di Onigashima. Sekaligus nama negeri Wano akan dihapuskan diganti New Onigashima sebagai negeri baru yang sistemnya adalah kerajaan besar yang akan dipimpin oleh anaknya Yamato. Wow, 6 poin yang luar biasa ya. BTW, kita sekarang pindah momen ke Luffy dan Yamato yang keduanya udah gak bisa sembunyi lagi. Gara-gara Luffy ya, keduanya jatuh dari tempat persembunyiannya. Ya, karena udah begini sih, mau gak mau Luffy gak ada pilihan lain, gaskan wae lah. Apalagi sekarang ini Luffy sadar nyawa Momo dalam bahaya besar. Maka Luffy harus nekat datang ke tempat Kaido agar bisa nyelamatin Momo. Sedangkan Yamato yang terjebak bersama Luffy juga siap gasken karena sadar ayahnya mau menjadikannya shogun dalam pemerintahan zolimnya. Simpelnya Yamato gak mau menerima hal itu. So kini arah tujuan Yamato dan Luffy sama, yaitu Kaido. Sempatkah mereka berdua ke tempat Kaido berada? Who know, hanya chapter-chapter selanjutnya yang bisa menjawab. Sayangnya ya, chapter 986 akan rilis telat di tanggal H-1 Marshal Ditich ulang tahun, atau bisa saja disebut H-1 Mr. K ulang tahun. Apa sih ya, owner channel Kuculuk ini ultahnya sama dengan si brengsek. And finally, sebelum Mr. K akhiri, di halaman akhir chapter 985 ada sedikit panel yang menampilkan Kikunojo sedang menangis. Entah apa yang dia tangisi, Mimin masih belum tahu. Yang jelas sih, katana Kikunojo berlumuran darah. Pertanyaannya sekarang, apakah ini darah Kanjuro? Kalau iya sih, it's okay, Mimin sangat senang.
Tapi kok anehnya di pikiran lain Mr. K ya, malah terbayang Oda Sensei mau mempermainkan fans lagi nih. You know lah, beberapa chapter baru-baru ini kejutannya itu loh bikin senut-senut gitu. Mr. K hanya khawatir sih. Semoga saja ya, lumuran darah yang melapisi katana Kikunojo bukan darah para Akazaya. Semoga perasaan buruk ini hanyalah halusinasi. So, see you again next time. Adios ya Caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.